Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu resiko masing-masing dan menjadi tanggung jawab teman-teman masing-masing ya. Oke, kita mulai dari IHSG ya. IHSG hari ini naik tipis 0,11%, ditutup di level 6562 ya. Indeks menurut saya masih belum punya power ya. Terlihat dari transaksi harian hari ini yang hanya mencapai 8 triliun lebih dikit ya. Indeks masih perlu power buat kalau indeks mau naik. Kalau powernya masih segitu, kemungkinan besar indeks masih akan sideways dan ya, so far view saya untuk IHSG masih sama teman-teman ya, masih sama. View saya masih oke selama IHSG masih mampu bertahan di atas 6480, yaitu neckline dari pattern head and shoulder-nya. Selama IHSG masih bertahan di atas itu, menurut saya indeks masih baik-baik saja. Dan kita harapkan juga ekonomi segera pulih dan indeks juga segera rebound ya. Oke, itu untuk indeks. Jadi so far view saya masih sama ya, masih bagus untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham INDI atau Indika Energi. Ini salah satu saham di sektor batubara dan plan kita di sini sebelumnya gagal ya. Harusnya teman-teman yang ikut plan sudah kena cut loss ya. Gagal karena dia malah lanjut turun, gak mampu rebound, malah lanjut turun. Dan posisi sekarang untuk ini sebenarnya sedang berada di area support teman-teman. Di sini ada dua area support yang menarik untuk diperhatikan. Yang pertama di harga sekarang ya, di harga sekarang itu ada support. Kemudian yang berikutnya ada di sini. Ini kita bisa hapus dulu ya. Ya, yang berikutnya ada di sini di 1430. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk beli saham ini ya, bisa perhatikan dua area ini. Yang pertama di harga sekarang ya, yang berikutnya harga di 1430, atau ya bisa manfaatkan dua kali metode buy. Yang pertama di sini mungkin misalkan kita contohkan teman-teman mau masuk saham ini 10 juta. Misalnya bisa teman-teman entry di sini dulu 3 juta, kemudian di sininya lagi 7 juta atau setengah-setengah juga bisa. Jadi stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 1400 untuk area stop loss. Jadi so far sih ini masih cukup oke ya. Dia dari segi volumenya turun, volumenya terus mengalami penurunan. Jadi sebenarnya ini masih dalam kategori masih oke karena sebelumnya dia naiknya cukup tajam juga ya. Dan kalau teman-teman rajin update berita atau news ya, baca berita, INDI ini dalam tahap peralihan dari all energi ke green energy ya, masih dalam tahap peralihan ya. Jadi ada kemungkinan in the future INDI ini kalau berhasil merubah bisnisnya dari batubara ke green energy, kemungkinan besar in the future INDI ini juga akan ada kenaikan yang lumayan kalau berhasil. Kan ini masih dalam tahap, jadi kita manfaatkan technical dulu untuk saat ini. Jadi kalau teman-teman masih tertarik, mungkin yakin dengan prospeknya, dua area entry ini menurut saya cukup menarik ya. Di 1525 di harga sekarang, kemudian di harga 1430. Oke. Itu untuk INDI ya, itu untuk Indika Energi. Dan saham berikutnya adalah saham BBRI. Untuk saham BBRI ini beberapa hari terakhir ini terus mengalami penurunan dan sekarang semakin dekat ke support kuatnya di sekitaran harga 4.000 sampai 3.900-an. Jadi sudah semakin dekat dengan support kuatnya. Sudah semakin layak untuk dicicil ya, untuk dibeli. Misalnya buat kamu yang sudah cicil dari sebelum-sebelumnya, dari harga atas sampai di harga sekarang,
Ini masih cukup layak untuk di hold, menurut saya juga masih menarik ya. Kita lihat dari segi volume dia turun, dari segi dia konsolidasi terus membentuk pattern yang namanya bullish flag ya. Ada kemungkinan once dia break ke flag ini, BBRI ini akan rally cukup kencang. So far menurut saya juga masih oke ya. Masih dalam consolidation dan belum jebol dari 4.000. Nanti kalau sudah jebol 4.000 baru teman-teman bisa trailing stop atau cut loss di saham ini. Ya, kalau memang niatnya teman-teman untuk trading ya cut loss. Kalau memang niatnya untuk invest ya invest selama fundamentalnya belum berubah. Oke, itu untuk BBRI. So far menurut saya juga masih oke, masih baik-baik saja. Kemudian yang berikutnya ada saham DMMX. DMMX ini salah satu saham teknologi yang sebelumnya pernah kita bahas dan sudah rally cukup panjang. Ini bisa kita hapus dulu ya untuk memperjelas kita gambar sebuah chart. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia membentuk pattern triangle, ya, symmetrical triangle. Oke, di sini dia membentuk pattern symmetrical triangle, di mana pattern ini merupakan pattern akumulasi ya, pattern akumulasi di mana ketika dia mampu break dari patternnya ini, potensi DMMX ini kembali ke all time high-nya cukup lebar ya. Jadi menarik untuk diperhatikan saham DMMX ini apakah nantinya dia mampu break dari sini, dari 2750. Kalau dia mampu break dari 2750, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham ini. Ataupun kalau memang teman-teman yakin saham ini akan naik ya, bisa beli dari harga sekarang, mungkin setengah porsi, kemudian setengah porsinya teman-teman bisa beli di ketika dia break di 2750. So far ini masih oke ya. Beberapa hari terakhir udah ada peningkatan volume di saham ini. Jadi sahamnya sedang berada di ujung consolidation, kemudian sudah ada peningkatan volume beberapa hari terakhir. Jadi peluangnya menurut saya DMMX ini cukup menarik. Jadi buat teman-teman yang tertarik, masukkan ke watchlist dulu, eksekusi ketika dia break, atau kalau memang mau eksekusi sekarang setengah porsi dulu, jebol ketika dia breakdown dari 2560. Oke. Itu untuk DMMX. So far menurut saya saham ini juga masih menarik ya. Oke, itu untuk DMMX. Kemudian yang berikutnya ada BBKP. Nah, untuk saham BBKP ini sudah cukup lama saya nggak bahas ya. Sebelumnya saya sarankan buy di sini, di demand area-nya ini buat teman-teman yang yakin sahamnya ini berprospek bagus ya, karena ini kan merupakan demand area. Kalau kita perhatikan ini merupakan support yang cukup kuat dari saham BBKP ini ya. Tarik lebih jauh ke belakang, ini merupakan support yang cukup kuat, dan sini juga merupakan, kalau saya bilang ini demand areanya dari saham BBKP. Dia baru saja right issue dan right issue-nya sukses, jadi ada potensi menurut saya BBKP ini akan kembali melanjutkan rally dan sekarang sedang berada di demand areanya. Jadi untuk buat teman-teman yang masih yakin untuk saham ini, menurut saya cukup layak untuk diperhatikan. Kalau mau entry pun cukup oke, tapi saya nggak tahu berapa lama dia akan sideways, berapa lama lagi banner masih akan akumulasi saham ini, saya nggak tahu. Dan kalau memang teman-teman mau buy on breakout, buy dia ketika break dari sini. Dari sini ada pattern double bottom kalau ini mampu di break, yaitu di 316 ya. Kalau ini mampu di break 316, ini mampu di break, maka di sini ada pola double bottom. Ini bottom pertama, kemudian ini bottom kedua, dan juga kemungkinan di sini nantinya pas dengan neckline down trendline-nya. Jadi menarik buat teman-teman perhatikan saham ini. Buat teman-teman yang mau entry, bisa entry dari harga sekarang,
bisa manfaatkan metode setengah-setengah, setengah dulu di sini, kemudian setengah lagi ketika dia break. So far menurut saya masih oke. Dari segi volume dia konsolidasi pun terus menipis ya. Jadi layak untuk diperhatikan, layak untuk dimasukkan ke watchlist. Tinggal eksekusinya sesuaikan dengan trading plan masing-masing, sesuaikan dengan risk management masing-masing. Oke, itu untuk saham BBKP. Kemudian yang berikutnya adalah saham agro. Untuk agro ini sendiri ya, sebelumnya pernah kita masukkan ke watchlist dan kita sarankan dua metode buy, yang pertama di sini, kemudian yang kedua di sini. Sekarang dia sedang berada di dekat area support ya. Di sini dia membentuk pattern descending triangle ya, descending triangle. Dia juga baru selesai Ragisu. Dari segi volume belum ada volume signifikan di saham ini. Jadi kemungkinan besar, nggak besar sih, nggak ada yang nggak ada yang pasti di market. Kemungkinan dia masih akan sideways untuk beberapa saat sebelum nantinya dia mampu break dari downtrend line-nya ini atau dari triangle-nya ini. So far menurut saya saham ini juga masih oke. Sekarang sedang berada di area support. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk saham ini, menurut saya bisa untuk perhatikan saham ini di harga sekarang. Kalau teman-teman mau buy di harga sekarang dengan stop loss di 1870 itu risknya tipis ya. Jadi masih menarik buat teman-teman yang mau entry saham ini. Oke, dia trennya juga masih uptrend ya. Tren panjangnya ini juga masih uptrend. Ini memang tren jangka pendeknya ini memang masih sideways. Jadi menurut saya ini juga saham ini juga masih potensial ya. Kalau teman-teman ingat video saya beberapa bulan yang lalu, saya bilang 3 bank digital potensial itu ini, Agro, BBYB, dan Arto. Jadi Arto, BBYB sudah naik, ini masih sideways, jadi ada potensi ini juga akan naik. Oke, itu untuk Agro. Kemudian yang terakhir adalah saham Excel. Untuk saham Excel ini ya, sudah lama saya nggak bahas saham ini ya. Sebelumnya pernah kita bahas waktu dia di area ini ya. Waktu di area ini kita pernah bahas saham ini dan dia sudah naik cukup signifikan. Dan kalau kita bahas dari segi tren dulu ya, ini trennya sudah mulai uptrend. Dia terus membentuk yang namanya higher high, higher low, kemudian higher high, higher low. Di sini dia nggak mampu membentuk higher high. Di sini resisten, dia bentuk resisten. Dan kalau kita perhatikan di sini dia membuat cup, ada potensi dia di sini membuat handle. Nah, kita bisa tarik support di mana sih kemungkinan dia akan mantul dia. Kita bisa tarik buat support yang pertama di sini. Di sini ada support, kemudian support berikutnya kita bisa tarik pakai Fibonacci dari low ini ke high-nya ini. Ya, tepat di sini ya. Di sini ada Fibonacci 0,5 di 3050, kemudian yang berikutnya ada di angka 3010. Itu Fibonacci golden ratio 0,618. Jadi kita bisa tanda dulu ya di sini di 3000 lah ya. Jadi menarik untuk teman-teman yang masih tertarik untuk saham ini. Menurut saya cukup menarik. Dua area entry menarik di harga sekarang ya, di 3050, kemudian di area 3000. Kemungkinan dia akan membuat di sini handle ya. Potensinya menurut saya dia akan membuat handle. Nah, low-nya di mana? Low-nya ketika dia membentuk candle hijau nantinya. Apakah kemungkinan Senin atau mungkin di sini di area 3000. So far ini menurut saya masih oke, trennya masih naik. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk saham ini bisa diperhatikan ya. Dua area entry ini bisa diperhatikan. Yang pertama di 3050, kemudian di angka 3000. Oke, itu saja ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam, selamat berakhir pekan.